Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran 5, pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai, siapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 55. Materi pembahasan pada pertemuan kali ini yang pertama adalah al-qiraatu, at-taraqib, dan at-tamrinat. Al-qiraatu. Pada halaman 55 di situ ada bacaan al-qiraatu. Bacalah teks di bawah ini dengan bacaan yang baik dan benar. Bapak bacakan teksnya, kemudian kalian artikan di buku paket. Bismillahirrahmanirrahim. Fi maktabatil madrasati, di perpustakaan sekolah. Tilka maktabatul madrasati, itu perpustakaan sekolah. Maktabatul madrasati murattabatun, perpustakaan sekolah itu rapi. Khalfal fasli maktabatul madrasati, di belakang kelas ada perpustakaan sekolah. Khalfal fasli maktabatul madrasati, di belakang kelas ada perpustakaan sekolah. Fiha, di dalamnya, kutubun, terdapat beberapa buku paket, majallatun, dan beberapa majalah, wajaraidu, dan beberapa koran, qamusun, dan kamus, kharitatun, dan peta, komputer, dan komputer, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Al-kutubu, beberapa buku paket, wal qamusu, dan kamus, wal majallatu, dan majalah, firrafi, berada di dalam rak. Al-kutubu, beberapa buku paket, wal qamusu, dan beberapa kamus, wal majallatu, dan beberapa majalah, firrafi, berada di dalam rak. Janibar rafi jaridatun, di samping rak ada beberapa koran. Fauqal maktabi misbahun, di atas meja ada lampu. Fauqal maktabi misbahun, di atas meja ada lampu. Wa fir rafi kutubun katsiratun, dan di dalam rak ada beberapa kitab yang banyak. Minha, di antaranya, kutubul lughatil arabiyyah, buku paket bahasa Arab, wa kutubul fiqih, dan buku paket fikih, wa kutubut tarikh, dan buku paket sejarah, wa kutubut tafsir, dan buku paket tafsir, wa kutubul hadis, dan kitab hadis, buku paket hadis, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Itu bacaan ya, al-qiraatu. Kalau artinya tidak menututi, silakan diulang-ulang video Bapak ini agar artinya menututi. Selanjutnya yaitu pada halaman 56. Di situ ada at-taraqib, artinya gramatika bahasa Arab, susunan di dalam bahasa Arab. Yang akan kita bahas sekarang adalah mubtada muakhar atau khabar muqaddam. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang mubtada dan khabar. Biasanya anak-anakku sekalian, mubtada itu di awal dan khabar itu setelah mubtada.
atau di akhir. Pada pertemuan pertama begitu pembahasannya. Jadi mubtada itu ada di awal dan khabarnya itu setelah mubtada. Biasanya susunannya itu seperti itu. Akan tetapi ada beberapa keadaan yang membuat mubtada itu bisa diakhirkan dan khabar itu didahulukan. Ya, masih ingat kan mubtada itu apa dan khabar itu apa? Mubtada adalah pokok kalimat, sedangkan khabar adalah keterangan. Pada pertemuan pertama sudah Bapak jelaskan. Kalau mubtada adalah pokok kalimat, kalau khabar itu adalah keterangan. Sekarang kita akan membahas mubtada muakhar, artinya mubtada yang diakhirkan. Nomor 1. Dalam kondisi tertentu mubtada bisa berada setelah khabar. Jadi khabar terlebih dahulu atau disebut dengan mubtada muakhar atau khabar muqaddam. Itu ya. Khabar itu yang berada di awal kalimat bisa khabar dzarfu atau jar majrur berupa jar majrur. Contohnya begini nih. Ada kata yang menunjukkan dorof makan. Di situ ada di halaman 56, bisa dibaca itu. Nomor 3. Dorof makan adalah kata yang menunjukkan letak sesuatu atau kata tunjuk yang digunakan ketika menunjuk tempat atau posisi seperti khalfa, fauqa, tahta, dan janibah. Fauqa kan di atas, tahta di bawah. Itu menunjukkan tempat. Jadi khabar itu bisa didahulukan apabila khabarnya itu didahului oleh dhorof makan atau jar majrur. Kalimat yang didahului oleh khalfa, fauqa, tahta, janibah itu dinamakan khabar muqaddam. Kalau dia ada di awal kalimat, dia kedudukannya menjadi khabar muqaddam dan mubtada'nya itu diakhirkan. Lanjut, apabila setelah dhorof makan ada kata isim, maka kata isim tersebut berharakat kasrah atau berbentuk majrur. Majrur jar ya. Majrur atau jar berbentuk jar. Contohnya nih biar kalian nih tahu. Nih contohnya ya. Pada halaman 56 tuh ada contoh di situ. Khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Itu. Khalfal fasli maktabatun. Di belakang kelas ada perpustakaan. Jadi khalfal fasli itu kedudukannya menjadi khabar muqaddam. Sedangkan maktabatun itu kedudukannya menjadi mubtada muakhar. Kenapa kok bisa demikian? Iya, karena khalfa itu termasuk dhorof makan. Jadi kalimat yang didahului oleh dhorof makan dan dia berada di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi khabar muqaddam dan mubtada'nya itu diakhirkan. Biasanya anakku sekalian, mubtada itu ada di awal dan khabar setelah mubtada. Tapi dalam keadaan tertentu khabar itu bisa didahulukan, yaitu khabar yang didahului atau khabar yang terdiri dari jar majrur atau dhorof makan. Tahtal kutubit tafsir, kutubut tarikh. Kan didahului kan tahta, di bawah kitab-kitab tafsir ada kitab tarikh. Tahta didahului oleh tahta. Fauqal maktabi misbahun, di atas meja itu ada lampu dan seterusnya. Ingat, khabar muqaddam itu ciri-cirinya apabila di awal kalimat ada jar majrur atau dhorof makan, maka itu khabarnya didahulukan dan mubtada'nya diakhirkan. Kalau mubtada itu apa anakku sekalian? Mubtada adalah pokok kalimat, sedangkan khabar itu adalah keterangan. Biasanya pokok kalimat itu di awal dan keterangannya di belakang. Tapi dalam keadaan tertentu di dalam ilmu bahasa Arab, keterangannya itu didahulukan dan pokoknya itu di belakang, yaitu
didahulukan ketika khobarnya itu terdiri dari dzaraf makan atau jar majrur. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, ingat kerjakan halaman 57 dan 58 di buku paket kalian masing-masing ya. Bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian D tidak usah. Bagian A, bagian B, dan bagian C pada halaman 57 dan 58. Marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama, dengan harapan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.